seperti yang beliau pahami, ya, itu juga seperti yang kita pahami. Seperti yang antum pahami semua apa itu khalifah itu, sama juga kita juga sama memahami begitu. Kemudian kita menarik garis ke belakang, semampu kita, kemampuan kita itu seberapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuan. Apa yang antum pahami tentang khilafah itu juga yang kita pahami. Bukunya yang kita pelajari itu sama, Quran yang kita pelajari sama, hadisnya yang kita pelajari sama, pendapat ulama yang kita pelajari itu sama. Seperti yang beliau sampaikan barusan, menurut Ibnu Abbas, ulil amri itu adalah ulama. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Abbas. Kita setuju, iyalah. Masa ulil amri bukan ulama? Ya mesti ulil amri itu mesti ulama menurut Imam Ibnu Abbas. Kemudian pada zaman para sahabat itu ada nggak ulama-ulama? Ada. Ibnu Abbas juga ulama, tetapi ulil amri pada masa Ibnu Abbas bukan beliau. Ulil amri pada masa Ibnu Abbas adalah khalifah, bukan beliau yang ulama itu, enggak. Dan khalifahnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan diganti dengan khalifah-khalifah lain. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada Umar bin Abdul Aziz seperti yang disebut tadi, ada Harun ar-Rasyid, ada Al-Mu'tasim, ada khalifah-khalifah 104 banyaknya dalam catatan sejarah itu. Khalifah-khalifah. Dan tentunya umat memilih beliau sebagai khalifah itu karena ulama, bukan karena tidak ulama. Kemudian bagaimana dengan ulil amri yang ada sekarang, presiden apa segala macam yang disebut sebagai ulil amri. Mohon maaf, kami tidak berbicara pada konteks kenegaraan. Jadi presiden itu bukan ulil amri. Presiden itu adalah presiden, bukan juga raja. Karena sistem yang dianut oleh presiden itu adalah sistem demokrasi, bukan sistem kerajaan. Kalau kita bilang, oh presiden itu juga sebagai raja, ya tapi dia bukan raja. Karena sistem dalam yang disepakati adalah sistem demokrasi, presidentil. Jadi kepala negara itu adalah presiden dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, sistem demokrasi Pancasila. Tidak bisa kita bilang, oh presiden itu juga sebagai raja, karena bukan sistem kerajaan. Dan tidak juga bisa kita bilang bahwa presiden itu adalah paus. Enggak, bukan sistem kepausan. Tidak juga kita bisa bilang presiden itu adalah sebagai perdana juga, tidak juga. Ya presiden lah, enggak kita ganti namanya. Tidak juga bisa kita sebut sebagai, oh dia ulil amri, karena ulil amri itu dalam sistem Islam. Sementara kita hidup ini dalam sistem bernegara ini, setuju dari awal berdirinya negara ini bahwa negara ini adalah negara demokrasi, bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara agama, tetapi negara demokrasi Pancasila. Maka ikhwan fillah sahabat-sahabatku semua, oh iya, baiat itu dalam sistem Islam, tidak dalam sistem non-Islam. Dalam sistem Islam itu ada baiat. Dalam sistem Kristen itu ada baptis. Orang yang bersungguh-sungguh untuk ingin melaksanakan ajaran Katolik dengan bersungguh-sungguh, maka ada baptis. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran bahwa dalam agama-agama terdahulu itu juga ada pembayatan. Ya, sebentar. Maaf, kami diberi izin dulu oleh moderator Ya, boleh bicara. Begitu tadi Pak ya? Ya, moderator. Mungkin fokus pada pembayatan. Ketika dulu Rasulullah pasca Rasulullah itu ada pembayatan terhadap khalifah. Sementara khilafah ini, Ustaz Abdul Qadir Ar-Raja itu siapa yang membayat dan kapan dibayat itu? Ikut mengangkat beliau. Kalau antum ikut bergabung dengan Jamaah Khilafatul Muslimin, berarti antum ikut mengangkat beliau, mengakui beliau sebagai khalifah. Jelas ya? Sudah jelas maklumatnya. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang belum khusus untuk Jamaah Khilafatul Muslimin yang membayat ya? Ya jelas lah, masa jamaah lain. Baik, lanjut Pak Ustaz sekaligus barangkali.
pertanyaan dari Pak Ali, ya, Pak Ali Gunawan. Apakah Khilafatul Muslimin ini konsep bernegara atau sekedar konsep syariat spiritual? Iya. Saya sudah kasih tahu dari awal bahwa bukan konsep negara yang kita tawarkan, tetapi konsep berjamaah. Allah perintahkan waqtasimu bihablillahi jami'an, maka kita mengajak berjamaah. Dan ini jamaah dengan imamahnya. Ada imamnya yaitu Ustaz Abdul Qadir Baraja. Kalau ada hadis yang beliau sampaikan tadi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, perintahnya ketika berkecamuk banyak pendapat, banyak kiri kanan, banyak firqah-firqah, iltizam kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya. Itu perintah Rasulullah, bukan perintah saya. Baik, lanjut Pak Ustazul. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Farhan, ya, yang senada dengan sebelumnya. Kemudian ditambahkan dengan pertanyaan, apakah KM, bisa singkat KM saja, Khilafatul Muslimin ini ingin bergabung dengan konsep khilafah yang ditawarkan oleh Erdogan hari ini? Oh iya, kita ini mau beribadah melaksanakan ajaran Allah. Sebagai seorang muslim di Indonesia yang mayoritas Islam ini, kita yakin bahwa tidak ada ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang tidak dibenarkan di negara kita. Kalau memang ada, silahkan coba tolong dilingkari ayat-ayat di Al-Quran itu, mana yang tidak boleh di negeri ini di Al-Quran itu. Coba tolong lingkari, dan kita mau tahu mana yang dilingkari dan siapa yang melingkari. Sekarang karena di Indonesia ini kita negeri yang menjamin kemerdekaan, ya ngapain kita pikir negeri-negeri lain? Erdogan itu biarlah dia dengan negerinya sendiri. Tanggung jawab kita, kata Rasulullah, fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi mana kamu berpijak, kamu bertanggung jawab atas keislaman di tempat berpijak itu. Tempatnya Erdogan, ya dia yang bertanggung jawab di negerinya dia. Ya, maka kita, insya Allah, warga Khilafatul Muslimin ini welcome saja dengan siapa saja. Orang mau bergabung dengan kita silahkan. Kita bergabung dengan dia, ya kita punya khalifah, punya pemimpin. Kalau kata pemimpin kita bergabung, kita gabung. Kalau kata pemimpin kita, ya ya kita ikut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak cocok, ya kita tidak ikut. Sudah, Ustaz? Terima kasih. Ya, ada yang lain mungkin? Baik, Bapak-bapak dan saudara. Itu moderator diinterupsi. Bagaimana? Tadi saya kurang jelas yang dimaksudkan sama pemateri ya. Artinya khilafah di situ. Gak kedengaran. Oke. Khilafah di situ itu ini bukan konsep negara. Ini konsep berjamaah. Ya. Lalu apa kemudian bedanya antara NW, antara Nahdlatul Ulama, Majelis Mujahidin Indonesia, HTI, dan semuanya itu sama saja? Terima kasih. Muhammadiyah belum disebut. Muhammadiyah, minta maaf. Karena anak orang Muhammadiyah makanya nggak perlu disebut. Makasih. Saya boleh jawab? Silakan. Ya, baik. Tadi Bapak dari Muhammadiyah menyatakan ini Khilafatul Muslimin ini yang baru dibentuk. Ya, tahun 97. Ya. Kenapa tidak ikut yang sudah ada saja, sudah bertahun-tahun? Ya. Muhammadiyah itu dibentuk tahun berapa? 1912. Kalau NU 1926. Kenapa tidak suruh NU ikut Muhammadiyah? Kan beda kan? Tidak mesti kalau yang lebih dulu itu harus diikuti, enggak. Orang yang dekat saja NU sama Muhammadiyah tidak mengikutinya. Masing-masing punya kepemimpinan sendiri. Al-Irsyad 1914, saya orang Al-Irsyad juga. Saya juga orang Muhammadiyah juga, pernah aktif di Muhammadiyah. Saya mondok di Gontor, pondok saya Muhammadiyah. Terus kenapa tidak Al-Irsyad ikut Muhammadiyah saja atau ikut NU saja? Kenapa bentuk Al-Irsyad? Masalahnya bukan kenapa dan kenapa, tetapi masalahnya di negeri kita orang yang mempunyai pendapat bebas merdeka untuk melaksanakan pendapatnya sesuai dengan keyakinannya. Jangan kemudian bilang lagi kenapa Majelis Mujahidin ini dibentuk lagi. Ya enggak seperti itu. Maka ini adalah pilihan kita.
pilihan kita umat Islam untuk berpikir cerdas. Maka kita tahu luasnya Islam itu ya, alangkah luasnya. Sehingga kita melihat keberagaman ini bahwa Islam itu luas. Bukan kemudian, itu hijau putih, itu apa hijau-hijau itu. Kalau semua kita juga pakai hijau, hijau itu warna ahli surga. Kita mau coba mensosialisasikan. Ya. Nah, sekarang konsepnya khilafah itu apa bernegara atau berjamaah sesuai konsep dan sebagainya. Saya bilang yang pertama diperintah oleh Rasulullah itu adalah talzamu jamaah, bukan talzamu negara atau daulah. Talzamu jamaah. Kalau Rasulullah mengatakan talzamu daulah kaum muslimin, tunggu jadi daulah dulu baru talzam. Ya, talzamu jamaah, dari jamaah kita mulai. Ya, maka kami mengajak semuanya, ayo mari kita berjamaah. Terus bagaimana dengan faktazil tilkal firaqah kullaha? Ini bukan saya yang ngomong. Wah, kalau saya yang ngomong tidak berani. Tapi Rasulullah yang bilang begitu. Silahkan, mana firqah yang dianggap mau ditinggalkan, silahkan ditinggalkan. Mana firqah yang mau diiltizam, silahkan diiltizamkan. Bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Menurut antum, saya tetap di MMI, silahkan, kami menghormati. Saya dengan Ustaz Tafaul ini sudah kenal lama. Walaupun kami berbeda pendapat, tetap beliau mendukung saya juga mendukung beliau. Alhamdulillah. Ya, jangankan kita sesama Islam ini yang notabene dari A sampai Z itu hanya beberapa alfabet yang berbeda. Coba bayangkan, kita dengan agama lain sudah Tuhannya beda, nabinya beda, dari A sampai Z beda-beda, kita masih bisa duduk bersama. Ya, sudah cukup Ustaz, terima kasih. Selanjutnya tentang di Pak Kapolres tentang Perpu banyak. Ya, terima kasih. Sebentar, moderator, sedikit aja. Sebentar. Ada yang kurang tadi dijelaskan sama ini. Saya juga paham. Ada tadi dibilang bahwa jamaahnya di situ ada yang non Muslim. Nah, kalau memang benar sebentar itu nanti ada waktu untuk ditanggapi ya. Oke. Tapi persilakan dulu dari Bapak Kapolres yang dari banyak pembanding juga atau penanggap dan juga peserta menanyakan tentang proses Perpu ini. Misalnya dari Bapak Haji Sofwan, Perpu ini alas hukumnya kurang lebih cacat lah ya gitu ya. Kemudian dari Pak Farhan, apakah Perpu ini keluar atas tekanan politik atau kebutuhan masyarakat? Nah, ini barangkali ditanggapi termasuk dari penanggap. Tolong dong dijelaskan yang mana sih anti Pancasila itu, definisinya harus jelas, termasuk anti NKRI itu yang bagaimana. Silakan Pak Kasat Mas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya menanggapi Haji Sofwan mungkin sama dengan Pak Farhan masalah Perpu. Jadi ini dalam proses Pak. Jadi dalam proses Perpu ini untuk melengkapi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Jadi Perpu ini untuk menertibkan, karena di negara kita ini 3.444 ormas. Ya, jadi yang apa saja yang direvisi dalam Undang-Undang Ormas, larangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tidak terbatas pada ormas yang menganut paham ateisme, komunisme, marxisme, leninisme. Nah, jadi definisi mana yang anti Pancasila, anti NKRI? Jadi yang pasti yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Kebinekaan Tunggal Ika maupun NKRI. Yang bertentangan, ya kita garis bawahi, yang bertentangan dengan 4 pilar ini Pak. Ini mungkin ini kan dalam proses Pak, masalah sebenarnya HTI ini kan masih menunggu
menunggu Pak, ya, menunggu proses di pengadilan. Uji materi di mahkamah ini kan belum selesai Pak, karena surat untuk membubarkan HTI ini kan belum keluar. Nah jadi ini dalam proses kita tunggu. Sebenarnya itu untuk menertibkan Pak, bukan untuk membubarkan. Ditertibkan lagi. Jadi ini mungkin jawaban dari saya masalah asas alas hukum tentang terbitnya Perpu. Kemudian tekanan ini. Ini mungkin, ini karena ramainya Pak, ini tekanan masyarakat juga ini yang mempengaruhi. Karena ramainya di dunia maya, di dunia maya ini sangat ramai sekali, takut Pak, takut paham-paham yang lain masuk di Indonesia. Makanya diterbitkanlah Perpu nomor 2 tahun 2017 ini. Jadi atas tekanan masyarakat juga Pak. Ya wallahu alam. Kita tidak tahu Pak, tekanan politik kita juga tidak berpolitik. Tinggal tanggapan masyarakat aja yang menilai. Saya kira ini Pak. Oh iya, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penanggap ya. Yang pertama dari Ustadz Tapologari barangkali. Nih. Singkat saja Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi moderatornya selalu bilang singkat saja. Persoalan besar kayak begini dibicarakan ingin disingkat-singkat. Kecuali kalau orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin bisa disingkat tulisannya. Akan tetapi ya nggak apa-apa, itu hak dia. Karena dia yang memimpin kita di sini kan. Terima kasih. Baik, berbicara tentang khilafah nggak akan selesai sampai kiamat, nggak akan selesai. Jangankan kita ulama-ulama saja dari dulu nggak selesai membahas. Apakah itu definisi lugawi atau istilahnya? Sekarang kita orang bodoh bahas ini lagi nggak akan selesai. Malah penyelesaiannya mungkin berantem atau kayak ISIS perang. Apa mau begitu? Nah, oleh karena itu kita meminta sekiranya sejak awal saya katakan tadi, semua yang kita lakukan ini adalah pemahaman. Imam mazhab lahir karena pemahaman. Apa sebabnya pemahaman? Kadang hadis yang satu ditemukan, hadis yang lain tidak ditemukan. Atau ketika membahasakan ayat atau menafsirkan ayat juga berbeda. Ahli tafsir yang paling kita ketahui dan didoakan oleh Rasulullah SAW adalah Ibnu Abbas. Kenapa seluruh ahli tafsir setelahnya tidak mengambil dari Ibnu Abbas saja? Kok perlu ngambil dari Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain? Padahal orang yang didoakan agar menjadi pintar dalam tafsir, dalam pemahaman hanya Ibnu Abbas saja. Nah, itulah keluasan Islam sekali lagi. Maka saya nyatakan awal kita kumpul di sini ini untuk sharing bahwa kita ini berkelompok itu nggak bisa dihindari, nggak bisa. Dan Allah memberikan penyelesaian dalam satu hal. Kata para alim ulama, kita bersatu dalam hal yang kita sepakati, tapi saling memaklumi dalam hal yang tidak kita sepakati. Selalu selama dia muslim, dia saudara kita. Jadi Islam itu tidak menafikan perbedaan, tidak menafikan ada sekat yang satu dengan yang lain. Pemahaman yang ini dan itu tidak disekat. Tetapi yang harus ada pada diri kita sebagaimana para sahabat, ada yang alim, ada yang soleh, ada ahli tafsir, ada ahli takwil, semua punya. Tapi ahli takwil tidak pernah menyalahkan ahli tafsir. Ahli tafsir juga tidak pernah menyalahkan
menyalahkan takwil, berjalan sesuai dengan koridor. Nah, alhamdulillah kita di sini diundang. Mudah-mudahan kita jangan saling menyalahkan. Walaupun dari awal saya melihat sudah banyak perbedaan. Makna jamaah saja subhanallah ya. Ulil amri saja banyak sekali. Ada yang qawi, ada yang istilah. Kalau saya sampaikan dibantah lagi. Nanti saya bantah lagi. Ya kan berakhir. Nah, itu sebabnya ada hal ini. Mari kita untuk menyatukan hati kita agar tidak timbul pertikaian, agar tidak timbul merasa paling benar, agar tidak timbul kita lah yang paling Islam, kita lah yang paling benar organisasi kita, jamaah kita. Nah, dengan cara inilah Allah mempertemukan kita. Makanya mudah-mudahan kita saling memahami. Nah, di tempat ini kan tidak ada yang saling memasakkan kehendak kan? Karena siapa saling memasakkan kehendak, kacau kita. Nah, yang penting kita saya sampaikan, ini loh model perjuangan kami, ini loh jalan yang kami tempuh. Nah, ketika kita melihat hal itu, inilah kita saling memahami dan memahami. Mudah-mudahan nanti suatu ketika Allah mempertemukan kita dengan cara yang tidak terduga. Jadi kalau Allah berkenan dengan cara yang ajaib, dia akan pertemukan kita. Nah, tinggal kita menunggu keajaiban dari Allah dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Kalau sudah kuat amal soleh kita, tinggal tunggu keajaiban sajalah. Ya, tunggu keajaiban itu yang kita inginkan. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan dari saudara kita Muhammadiyah jangan sampai di sini aja diskusinya. Insyaallah. Nanti terus. Ya, insyaallah. Nah, baik, nanti tanggapan kita kepada Pak Polisi nanti sebagai aparat keamanan, tolonglah pemerintah itu ketika dia melihat rakyatnya jangan galau. Lalu sudah galau bikin perpu. Ini kan kegalauan, nggak bisa menuntaskan masalah. Bikin perpu, bikin perpu. Ya kacau kita bernegara kalau begitu. Ya, jadi tuntaskan persoalan yang ada. Karena dia pemerintah, punya kekuasaan, punya kekuatan untuk menertibkan rakyatnya. Jangan karena kegalauan kemudian timbul persoalan. Kalau dulu Umar bin Khattab, ada orang bilang, ini mungkin tersebar di WA, ya, Umar bin Khattab itu dia tidak akan tidur sebelum menyelesaikan persoalan rakyatnya. Kalau sekarang rakyat nggak bisa tidur karena kelakuan pemimpinnya. Kacau kita kalau begitu. Ya, nah itu harapan kami. Jadi sebagai bapak aparat sampaikan, kami sebagai rakyat galau melihat pemimpin yang bisa tidur. Nah itu. Jadi baik saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Barangkali kita juga perlu mendengar tanggapan terakhir barangkali ya. Saya segmen terakhir dari Ali Syah. Silakan. Sepertinya peserta sudah puas ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali. Sedikit saya tadi kata ulil amri, ada yang menafsirkan itu pemerintah, ada yang menafsirkan juga ulama. Yang pernah kami baca, insyaallah sahih, bahwa pengertian ulul amri itu bisa pemerintah, bisa juga ulama. Kaitannya dengan pemerintah, hadis yang kami sampaikan tadi. Wa in ta'ammara alaikum abdul, walaupun yang memerintah kalian seorang budak. Ini berarti ulil amri berarti pemerintah maksudnya. Bisa juga berarti ulama berkaitan dengan masalah hukum-hukum agama. Saya ingin menanggapi tadi disampaikan oleh pemateri. Dijelaskan tadi tentang sistem pemerintahan yang beberapa macam ya. Ada penjelasan tadi bahwa presiden bukan ulil amri. Ya, dan seterusnya bukan raja. Singkat saja Ustaz. Jadi pertanyaan saya, kalau presiden bukan ulil amri, sedangkan Allah merintahkan
kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena presiden bukan ulil amri, apakah berarti kita tidak boleh taat atau tidak perlu taat kepada presiden? Sedangkan presiden ini adalah pemerintah. Ulil amri artinya pemerintah. Presiden adalah dipilih melalui satu sistem yang berada di negara republik, maka dia menjadi seorang presiden. Agama memerintahkan kita taat kepada pemerintah, termasuk presiden. Lalu kalau presiden bukan ulil amri, berarti kita tidak perlu taat kepadanya. Lalu bagaimana kita yaitu mengamalkan perintah agama ini untuk taat kepada ulil amri? Sedangkan Islam ini agama universal. Kalau hanya taat, boleh taat, kita wajib taat kepada ulil amri yang dalam hal ini khalifah, sedangkan sekarang tidak ada, yang ada presiden, bagaimana? Terima kasih. Baik, sebentar Ustaz Zul, barangkali dari Persis barangkali ada, silakan. Singkat lagi Ustaz, mohon maaf ya, karena waktu. Silakan. Jadi begini, ini khalifah ini kan katanya dari jamiah tanpa aturan itu sesuatu yang mustahil. Kita ini hidup, faktanya kita hidup di tengah negara yang sudah hadir di hadapan kita ini NKRI. Jadi kasarannya nanti kalau bukan khalifah, kalau presiden bukan khalifah, tidak diikuti. Ini berbahaya bagi kaum grassroots. Ya kalau amirulnya yang tingkat ilmunya sudah mapan, tapi kaum grassroots nanti begitu, dia bukan amirul mukmin, bukan khalifah, bukan segala macam. Ini bisa memicu konflik loh. Bisa Anda mengatakan kalau kita yang sudah mampu, ya tidak, kami tidak mengizinkan kekerasan dan segala macam. Itu yang bahaya, doktrin-doktrin semacam itu. Khalifah semacam itu, bisa saja kita bersilat tidak, ini saja bahaya. Ingat kaum grassroots yang tidak sama pemahamannya dengan kita. Kemudian terkait dengan masalah HTI. Nah ini kita sayangkan HTI ini, surat SK pembubarannya belum diberikan, tapi sudah diumumkan. Ini menjadi masalah. Justru menunggu mana SK-nya, mau digugat? Nggak ada yang mau digugat. Jadi pemerintah ini seolah-olah bermain drama kan, mengumumkan tapi tidak memberikan SK. Mana SK yang dibacakan oleh Wiranto kan? Nah itu saja kalau mau singkatnya. Iya, terima kasih. Barangkali satu kalimat saja Ustaz Zul, satu kalimat ya, silakan. Nanti kita belakang. Jangan dititip, maksud satu kalimat itu yang silakan Ustaz. Satu kalimat itu ya, satu kalimat itu ucapan terima kasih yang paling besar buat semuanya ya. Ulil amri itu setiap ajaran itu punya perintah untuk taat kepada ajaran itu ya. Kalau di dalam kitabnya orang Katolik, taatlah kamu kepada pemimpinmu, yang dimaksud adalah paus ya. Kalau dalam kitabnya Hindu, taatlah kamu kepada pemimpinmu, yang dimaksud adalah pemimpin Hindu. Kalau di dalam Pancasila Undang-Undang 45, setiap warga negara wajib taat kepada pemimpin negara. Ada undang-undang yang bunyinya begitu? Ada. Maka itulah perintah untuk taat kepada pemimpin negara. Nggak perlu diambil-ambilkan dari kitab Hindu, diambil-ambilkan dari kitab Kristen, atau diambil-ambilkan dari kitab Islam. Karena setiap sistem punya perintah. Taatlah kepada pemimpin yang dimaksud dalam Undang-Undang 45, tidak kena orang Malaysia. Orang Malaysia tidak Pancasilais. Umat yang diperintah taat kepada ulil amri itu adalah umat Islam, dan umat Islam itu bukan orang Indonesia saja, tapi orang seluruh dunia ini banyak umat Islamnya. Sama seperti yang dikatakan oleh orang Katolik, taat kepada pemimpinmu di dalam kitab Katolik itu bukan maksudnya kepada pemimpin satu bangsa, tapi maksudnya adalah umat Katolik seluruh dunia ini taat kepada pemimpinnya. Maka kalau orang Katolik ditanya siapa pemimpinmu, dia bertanya lagi, maksudmu pemimpin apa? Pemimpin negara kami adalah Jokowi.
tapi pemimpin agama kami yang diperintah untuk taat oleh kitab kami itu adalah Paus. Kalau orang Islam ditanya, siapa pemimpinmu? Saya ditanya, pemimpin negara kami adalah Jokowi. Kami mengakuinya sebagai presiden. Itu Jokowi tanya, Bapak presiden apa khalifah? Pasti dia bilang presiden. Tidak mungkin dia bilang saya khalifah. Ya. Nah, ulil amri yang dimaksud dalam kitab kita ini adalah kepemimpinan yang berdasarkan kitab dalam sistem itu sendiri, bukan kemudian dalil itu salah pasang. Nah, perintah untuk taat kepada presiden itu sudah ada dalam butir-butir Undang-Undang Dasar 45, sudah cukup. Sudah perlu lebih, ditambah-tambah. sudah lebih dari kalimat juga. Terima kasih. Terima kasih dan bisa dipahami oleh Bapak para peserta. Bapak-bapak dan saudara sekalian, beberapa pertanyaan sudah kurang lebihnya sudah bisa ditanggapi dan dijawab oleh pemateri dan penanggap. Selanjutnya kami buka termin kedua.